Haleluya, shalom kekasih Tuhan. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Dengan berkat kekuatan, kesehatan, dan sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu gunakan apa yang ada padamu. Nah, sebelum kita bahas tema ini, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gunakan apa yang ada padamu. Kita buka di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Nah, kekasih Tuhan, nama Samgar ini mungkin sangat asing di telinga kita. Dan jarang sekali kita mendengar khotbah atau cerita tentang Samgar. Tetapi kekasih Tuhan, walaupun demikian, Samgar ini kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel sangat menolong bangsa Israel pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, Samgar ini adalah seorang hakim yang minim informasi tentang kehidupan dan pelayanannya sangat minim. Hanya ada di dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-31 ini yang menjelaskan tentang dirinya Samgar ini. Tetapi kekasih Tuhan, ia ini sangat memberi dampak yang berarti bagi bangsa Israel. Kehadirannya itu sangat berdampak bagi bangsa Israel. Walaupun ceritanya sangat minim di dalam Alkitab. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim 3, ia melayani sesudah Ehud. Nah, pada saat ia melayani kekasih Tuhan, Israel dalam keadaan yang tertindas pada saat itu. Maka muncullah Samgar sebagai penyelamat bangsa Israel pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat di atas yang tadi kita baca, kita menemukan 3 hal yang dilakukan Samgar bagi bangsa Israel. Nah, kita lihat yang pertama yang dilakukan Samgar bagi bangsa Israel, yaitu yang pertama, ia dipilih Allah untuk mengabdi bagi bangsanya. Garis bawahnya kata mengabdi. Nah, kekasih Tuhan, ketika Samgar hadir pada saat itu, Israel dalam keadaan yang tertindas. Dan pada saat itu Allah memilih Samgar untuk mengabdi bagi bangsanya. Dia sebagai penolong, dia menolong bangsa Israel pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, Samgar mengabdi bagi bangsanya. Itu yang pertama yang dilakukan Samgar. Yang kedua, ia hanya menggunakan tongkat penghalau lembu dengan efektif untuk menghalau musuh-musuhnya. Bahkan di dalam ayat yang tadi kita baca, ia dapat menewaskan 600 orang banyaknya hanya dengan tongkat penghalau lembu. Nah, kekasih Tuhan, luar biasa yang dilakukan oleh Samgar bagi bangsa Israel pada saat itu. Dan yang ketiga yang dilakukan Samgar di dalam ayat yang tadi kita baca, yaitu ia adalah penyelamat bagi orang-orang sebangsanya. Dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, ia sebagai penyelamat bangsanya. Kita lihat ayat itu sebentar lagi kekasih Tuhan. Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama dikatakan, ayat yang ke-31 dikatakan, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sangat jelas. Dengan tongkat penghalau lembu, dia menewaskan 600 orang. Ia sebagai penyelamat orang Israel dari penindasan pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, ini yang kita menemukan 3 hal yang dilakukan oleh Samgar bagi bangsa Israel. Nah, mari sama-sama kekasih Tuhan, kita melihat dari apa yang sudah dilakukan Samgar bagi bangsa Israel. Kita menemukan ada 4 nilai yang diajarkan Samgar kepada kita, yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita.
ada 4 hal yang harus kita renungkan dari apa yang dilakukan Samgar pada saat itu. Nah, yang pertama yang harus kita renungkan, yang dikerjakan oleh Samgar pada saat itu, yaitu ia mengajarkan kepada kita tentang fokus pada tugas dan panggilan kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil, Tuhan memilih Samgar, Tuhan membangkitkan Samgar pada saat itu sebagai penolong Israel. Dia mengabdi terhadap panggilannya itu. Dia fokus kepada tugas dan panggilan yang Tuhan berikan bagi dia. Nah, kekasih Tuhan, coba bayangkan hanya dengan tongkat penghalau lembu dia bisa menewaskan 600 orang. Kalau dia tidak fokus, tidak mungkin itu terjadi. Nah, kekasih Tuhan, pelajaran yang harus kita renungkan dari peristiwa yang dilakukan oleh Samgar ini, yaitu kita harus fokus pada tugas dan panggilan kita. Nah, kekasih Tuhan, apapun tugas dan panggilan yang Tuhan berikan pada kita saat ini, mungkin di dalam pelayanan, mungkin di dalam dunia sekuler, mungkin di dalam pekerjaan swasta dan sebagainya, apapun panggilan Tuhan bagi kita saat ini, di dalam pekerjaan apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita, kita harus fokus kepada tugas dan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, baik di dalam pemerintahan, mungkin di swasta dan sebagainya. Kita harus fokus dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk dikerjakan saat ini. Kekasih Tuhan, itu merupakan kepercayaan Tuhan bagi kita. Panggilan kita berbagai macam, kekasih Tuhan. Saya dipanggil untuk melayani. Mungkin kekasih Tuhan dipanggil untuk berkarya di dalam pemerintahan. Mungkin kekasih Tuhan dipanggil untuk bekerja di swasta dan sebagainya. Semuanya itu adalah panggilan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita, kita harus fokus terhadap tugas yang Tuhan berikan bagi kita, terhadap panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita tidak fokus, kekasih Tuhan, maka apa yang kita kerjakan itu tidak maksimal, tidak memberikan dampak yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari, apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kita saat ini, kita benar-benar harus fokus dengan pekerjaan, dengan tugas yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Dengan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus fokus terhadap panggilan Tuhan itu. Karena kekasih Tuhan, kalau kita tidak fokus, maka semuanya akan berantakan dan tidak maksimal apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama yang harus kita renungkan dari apa yang dilakukan oleh Samgar pada saat itu. Yang kedua, kekasih Tuhan, yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan dari apa yang dilakukan Samgar, yaitu yang kedua, ia mengajarkan kepada kita tentang taat saja kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, coba bayangkan, kekasih Tuhan, hanya dengan tongkat penghalau lembu dia bisa menghancurkan, membunuh 600 orang musuh, kekasih Tuhan. Coba bayangkan, kalau dia tidak taat kepada Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Nah, kekasih Tuhan, mari kita harus belajar taat kepada Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, apapun panggilan Tuhan bagi kita, yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus taat kepada Tuhan. Kita kerjakan seperti kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, saat ini kekasih Tuhan, kita harus belajar taat kepada panggilan Tuhan. Kita harus taat hanya kepada Tuhan. Apapun kekasih Tuhan, pekerjaan, apapun panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita kerjakan dengan takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Tuhan melihat apapun yang kita kerjakan. Kita tidak bisa main-main dengan tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, kita tidak usah main-main. Kita harus taat benar-benar kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, maka dia akan melakukan tugas dan tanggung jawab dan panggilan yang Tuhan berikan bagi dia dengan benar, dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, kekasih Tuhan, mari kita harus taat kepada Tuhan.
Kekasih Tuhan, apapun panggilan Tuhan bagi kita, apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita lakukan itu dengan taat, takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, orang yang takut taat akan Tuhan di dalam melakukan apapun pekerjaan, tugas yang Tuhan berikan bagi kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kekasih Tuhan, pelajaran apa yang perlu kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Samgar kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, yang ketiga, Samgar ini mengajarkan kepada kita, percayakan bagi kita, walaupun manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Dan kalau Tuhan melihat apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan mempromosikan kita, Tuhan akan mengangkat kita. Nah, kekasih Tuhan, Samgar ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang ada pada kita sudah lebih dari cukup untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, untuk melakukan tugas-tugas kita. Nah, kekasih Tuhan, setiap kita dilengkapi Tuhan dengan talenta dan karunia. Minimal hanya satu, kekasih Tuhan. Bahkan ada yang lebih, talenta dan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita pergunakan itu dengan baik, sebaik-baik mungkin. Talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kita, kita harus pergunakan dengan sebaik mungkin di dalam tugas-tugas kita, di dalam pekerjaan kita, apapun panggilan Tuhan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita pergunakan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita sebaik mungkin. Kita harus fokus, kita harus taat kepada Tuhan, jadi berkat, dan kita harus rendah hati, jangan sombong. Maka apa yang kita lakukan akan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, apapun tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, apapun panggilan Tuhan bagi kita dalam segala bidang, mungkin yang melayani Tuhan, yang bekerja di dalam pemerintahan, swasta dan sebagainya, apapun pekerjaan kita hari ini, itu merupakan kepercayaan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, mari kita fokus terhadap pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita taat kepada Tuhan, jadi berkat, rendah hati, jangan sombong. Maka apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua.